maka dunia boleh dipakai, tapi hanya sekedarnya saja. Jadikan dunia sebagai jembatan bagi kita, jadikan dunia sebagai lahan bagi kita untuk bercocok tanam yang hasilnya nanti akan kita petik di akhirat kelak. Maka tanamlah yang baik. Andaikan hari ini rumput yang kita tanam, duri yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik di akhirat kelak. Tapi kalau hari ini yang kita tanam padi, insya Allah padi itulah yang akan kita panen dan akan kita nikmati hasilnya di akhirat kelak. Maka jangan terlalu larut di dalam dunia ini, wahai saudaraku. Jangan terlalu habis waktu kita dengan dunia ini. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menyeberang sampai kepada Allah, sampai ke akhirat. Karena akhirat itu adalah tempat yang kekal dan abadi, tidak ada berkesudahan, tidak ada ujungnya. Andaikan miskin melarat, sakit tahun menahun semasa hidup di dunia, tenang, sabar, kita akan ada akhirnya. Sakit ini akan ada masanya. Kapan masanya? Ketika ajal sudah sampai, maka berakhirlah segala penderitaan. Tapi kalau kita sudah sengsara dari dunia, ditambah lagi di akhirat, maka kemana nasib akan dikadukan? Karena akhirat tidak ada berkesudahan, tidak ada ujungnya, semuanya kekal dan abadi. Maka oleh karena itu, hiduplah di dunia ini sewajarnya saja. Carilah dunia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang yang ingin datang ke masjid? Berapa banyak orang yang datang meneteskan air mata, datang ingin rasanya ke rumah Allah. Sayup-sayup suara azan dikumandangkan oleh muazin, terpancar dari suara speaker masjid. Suara itu dibawa oleh angin terus sampai ke celah-celah jendela di kamar-kamar ruangan rumah sakit. Akhirnya suara itu masuk ke dalam gendang telinganya, jatuh pada lubuk hatinya yang paling dalam, sampai pada akhirnya meneteslah air mata. Menyesal karena ingin datang ke rumah Allah. Menyesal kenapa dulu di waktu sehat, di waktu badan tegak kekar, semuanya tidak ada yang kurang satu apapun, tidak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini badan sudah terbujur kaku, lemah, tiada daya dan upaya, terbaring sakit di dalam ruangan ICU, barulah menyesal ingin datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang yang di saat badannya sehat, berapa banyak orang yang di waktu lapangnya banyak, luas, tak ada kesibukan, tidak ada satu kekurangan apapun untuk datang ke rumah Allah. Tapi ketika suara azan itu, iza azanu muazin fi yaumil jum'ah, ketika suara azan dikumandangkan pada hari Jumat,
semua orang dituntun untuk datang ke rumah Allah. Karena sekali dalam sepekan yang Allah minta, tak setiap hari yang Allah minta. Solat Jumat hanya sekali dalam sepekan yang dititik beratkan di atas pundak kita masing-masing. Maka berapa banyak orang yang di waktu sehatnya menyia-nyiakan waktu ini? Berapa banyak orang di masa hidupnya yang tak mau datang ke masjid, yang tak mau datang ke solat Jumat, yang tak mau datang ke rumah Allah, yang tak mau memenuhi panggilan Allah. Padahal pekikan teriakan jenazah di dalam liang lahat, ingin datang ke masjid, ingin datang memenuhi panggilan Allah. Mereka ingin kembali ke dunia, berteriak mereka meminta dikembalikan kepada Allah, hanya ingin berbuat amal soleh di atas dunia ini. Maka hari ini orang yang tak mau datang ke masjid, hari ini solat Jumat yang ditunggu-tunggu orang, hari baik, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, maka setiap laki-laki diwajibkan datang ke rumah Allah, melaksanakan solat Jumat secara berjamaah, mendengarkan khatib berkhutbah. Maka berapa banyak orang yang merasa tidak terpanggil hatinya? Berapa banyak orang yang tak mau datang ke rumah Allah? Berapa atasanmu memberikan gaji sehingga kau tak mau datang ke masjid? Berapa atasanmu memberikan gaji setiap bulannya sehingga kau tak mau meninggalkan pekerjaanmu demi melaksanakan solat Jumat? Apa yang dijanjikan oleh anak istrimu sehingga ketika suara azan itu berkumandang kau masih sibuk dengan keluargamu? Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah saat nanti di sakaratul maut? Ketika suara azan itu datang, kau tidak mau datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang telah berlalu tak akan pernah dapat diulang kembali. Maka ingat wahai saudaraku, bahwa dunia yang kita pijak ini, bahwa dunia yang hari ini kita pakai, bahwa dunia yang hari ini kita kejar, itu hanya sementara wahai saudaraku. Tak lama dunia ini, tak akan lama dunia ini kita pakai. Dunia hanya kita pakai sesuai dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mad dunya fil akhirah illa mislu min may yaj'alahu ahadukum. Bahwa perbandingan dunia dengan akhirat itu sama salah seorang di antara kamu usbu'ahu fil yammi, memasukkan telunjuknya ke dalam air laut, falyanzur bima tarji, maka angkat kembali telunjukmu, lalu lihat apa yang dibawa oleh telunjukmu. Itulah dia dunia, hanya setetes dua tetes yang dibawa, sementara lautan yang luas tak bertepi, tak berujung, tak nampak pinggirannya. Itulah dia akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini yang kita kejar, hari ini yang kita kejar setiap hari, itu hanyalah setetes dua tetes saja, dan itu akan kita nikmati hanya sebentar saja wahai saudaraku. Hanya sampai ajal di tenggorokan, maka dunia ini akan tinggal, tak akan lagi bermakna. Tidak ada lagi makna dunia ini di dalam hidup kita ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan kita masing-masing. Maka yang kita kejar hari ini hanyalah setetes dua tetes. Maka jangan bangga kalau kau dapat dunia ini, karena yang kau dapat hanya setetes. Bagi yang tak dapat dunia ini, janganlah bersedih, jangan berduka lara, karena yang tak kau dapat itu pun hanya setetes. Tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita diciptakan Allah di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beramal. Kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah kamu di dunia, jadilah kamu di dunia seperti orang yang merantau. Bagaimanalah agaknya orang yang merantau? Hanya datang ke tempat persinggahan ini sampai masanya, sampai pada waktunya, sampai pada masanya, kita akan kembali pulang ke kampung halaman kita. Allazi akhrajakum min butuni ummahatikum, sungguh engkau telah dilahirkan dari perut ibumu.
la ta'lamuna syai'a, dan kau tak tahu apa-apa. Di saat kencing kita menangis, di saat lapar kita menangis, di saat mengantuk kita menangis. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apapun, maka apa yang akan kita bawa mati di saat kita meninggalkan dunia ini sesuai dari amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Karena kita mati akan membawa segala sesuatu yang pernah kita lakukan semasa hidup. Kebaikan, amal soleh, sedekah, solat sunat rawatib, solat duha, menyantuni anak yatim, naik haji dan umrah, berkurban. Semua itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu haba'an mansura, debu yang diletakkan di atas telapak tangan, ditiup oleh angin, maka hilang, tiada berkesan. Maka yang kita bawa mati hanyalah amal ibadah kita. Yang kita bawa mati hanyalah amal soleh yang pernah kita lakukan semasa hidup. Kalau pernah di masa-masa hidup, uang yang pernah diberikan Allah, rezeki yang pernah dititipkan Allah, kita bangun ke masjid, kita dirikan masjid, mendirikan fasilitas agama, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah harta yang siang malam kita cari, tunggang langgang lintang pukang mencari harta, mencari kekayaan, dititipkan Allah, maka kalau harta itu pernah diberikan di jalan Allah, pernah ditumbangkan 1 ekor 2 ekor sapi, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan ke kendaraan, yang dibangunkan ke rumah yang besar, yang diberikan kendaraan yang mewah, mega, itu semua akan tinggal, wahai saudaraku. Yajma'ul maita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama mal, harta, mobil mewah, kereta kencana, belinya miliaran, ratusan juta, itu semua akan tinggal. Mereka akan ikut mengiring, ya, mereka akan ikut mengiring. Tapi sampai kemana kendaraan itu akan mengiring jenazah kita? Hanya sampai di pelataran parkir pemakaman umum saja. Yang kedua yang mengiringi mayat siapa? Yang pertama mal, harta. Yang kedua ahluhu, keluarga, istri, anak, tetangga, sahabat, handai tolan, karib kerabat, teman sekantor, semua ikut mengiring. Tapi hanya sampai di mana mereka mengiring? Hanya sampai di tepian liang lahat. Yarji usnani, yang 2 itu akan pulang kata Nabi. Anak pulang, istri pulang, mobil akan pulang, rumah yang dibangun dulu, kita yang membeli tanahnya, kita yang membangunnya, kita yang membeli arsiteknya, membentuk desainnya, sehingga dibangun sampai jadi menjadi rumah yang paling mega. Tapi ketika badan sudah berubah menjadi sebujur bangkai, tak ada tempat 1 jengkal 1 hasta pun untuk bangkai di dalam rumah yang mewah tadi. Kemana kita diantarkan? Diantarkan ke ujung paling pojok pemakaman umum. Yang 2 itu akan pulang, anak akan pulang, istri akan pulang, tetangga pulang. 2 hari 3 hari mereka bersedih karena kehilangan. Hari berganti, musim berubah, akhirnya kau hanyalah tinggal nama. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka kita hanya akan tinggal nama saja. Maka nama itulah yang akan dikenang oleh anak cucu cicit kita yang akan datang. Lalu yang akan menemani kita, yang tinggal itu hanya 1 kata Nabi, wa yabqa wahidun. Yang tinggal itu hanya 1. Apa dia? Amal soleh, amal kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup. Kalaulah pernah semasa hidup membangun masjid, membana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallahu mislahu baitan fil jannah. Allah bangunkan 1 istana di dalam surga. Kalaulah pernah semasa hidup telapak tangan mengusap kepala anak yatim, maka itulah yang akan kita bawa mati. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Ana wa kafilul yatim, aku dan seperti anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Maka Nabi menunjukkan 2 telapak tangannya,
dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, al-wusta jari tengah, lalu merenggangkan di antara dua-dua jari itu. Dan seperti itulah kedekatan orang yang menyantuni anak yatim bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Maka yang kita cari hari ini, ma'akal tafablaita yang kau makan busuk, wa malabis tafablaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta maka yang kau sedekahkan, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia boleh dipakai, tapi hanya sekedarnya saja. Jadikan dunia sebagai jembatan bagi kita, jadikan dunia sebagai lahan bagi kita untuk bercocok tanam yang hasilnya nanti akan kita petik di akhirat kelak. Maka tanamlah yang baik. Andaikan hari ini rumput yang kita tanam, duri yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik di akhirat kelak. Tapi kalau hari ini yang kita tanam padi, insya Allah padi itulah yang akan kita panen dan akan kita nikmati hasilnya di akhirat kelak. Maka jangan terlalu larut di dalam dunia ini, wahai saudaraku. Jangan terlalu habis waktu kita dengan dunia ini. Jadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menyeberang sampai kepada Allah, sampai ke akhirat. Karena akhirat itu adalah tempat yang kekal dan abadi, tidak ada berkesudahan, tidak ada ujungnya. Andaikan miskin melarat, sakit tahun menahun semasa hidup di dunia, tenang, sabar, kita akan ada akhirnya. Sakit ini akan ada masanya. Kapan masanya? Ketika ajal sudah sampai, maka berakhirlah segala penderitaan. Tapi kalau kita sudah sengsara dari dunia, ditambah lagi di akhirat, maka kemana nasib akan dikadukan? Karena akhirat tidak ada berkesudahan, tidak ada ujungnya, semuanya kekal dan abadi. Maka oleh karena itu, hiduplah di dunia ini sewajarnya saja. Carilah dunia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan masuk surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disatukan di dalam surga. Itu semua hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.